Mama Kepala bersama teman-teman mau meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi positif yang akan saya bawakan pada siang hari ini. Tetapi sebelum kita mulai, mungkin saya minta Mama Kepala untuk mungkin memberikan sedikit penguatan dari Mama buat kami semua. Kepada Mama saya persilakan. Selamat siang untuk kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan kita masih ada sampai saat ini. Kita bersyukur atas kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan kita akan masuk dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Dan dari saya sangat mengharapkan supaya kita bisa mengikuti kegiatan ini secara baik, karena kita melihat perkembangan pendidikan sekarang ini. Kita tidak bisa biasa-biasa saja, tapi kita harus belajar untuk mengikuti perkembangan dunia pendidikan sekarang, di mana semua kita dituntut untuk harus belajar dan belajar. Secara khusus untuk kurikulum Merdeka ini, walaupun kita belum kerjakan, belum secara 100%, tetapi kita harus belajar supaya mengikuti apa yang menjadi tuntutan pendidikan sekarang. Secara khusus PMM ini melalui kegiatan guru penggerak ini yang sementara ini diikuti oleh Ibu Siane, akan menuntut kita bagaimana kita harus berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah melalui tugas kita sebagai guru untuk membawa anak-anak kita, membawa lembaga pendidikan kita kepada hal-hal lebih baik. Kesempatan ini kegiatan kita diseminasi budaya positif untuk kita belajar bersama-sama dan teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Dan nanti kemudian akan ada lagi guru penggerak yang lain, Ibu Nur. Sementara ini proses dan harap supaya teman-teman yang lain juga segera ikut, karena ini penilaian juga dari Kementerian Pendidikan, di mana sudah kasih kita data yang tadi saya sudah kirim lewat ini grup itu. Dia mulai hitung persentase kita, berapa kali kita nonton video untuk kita ikuti pembelajaran pendidikan, berapa kali kita akses sarana prasarana yang ada, berapa kali kita masuk dalam PMM itu untuk kita kerja nyata dan lain sebagainya. Itu mereka persentase, dan kita sudah lihat kita pun prestasi WHAN ini juga ada tertulis di situ. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang perlu ditingkatkan. Maka kita perlu merespon itu secara baik supaya kita terus meningkatkan apa yang ada pada kita, supaya kita bisa mengikuti teman-teman kita yang lain di tempat-tempat lain, supaya kita jangan ketinggalan. Jadi kegiatan kita apresiasi untuk Ibu Siana yang sudah menjadi guru penggerak ini, supaya kita bisa saling membagi, saling mendukung satu sama lain, supaya kita bisa berhasil dalam tugas pekerjaan kita, secara khusus untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kita kerja semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kita mengikuti dengan baik, dan itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kita siang hari ini sebagai penguatan. Kita terus berpacu dengan apa yang ada dalam diri kita, kemampuan yang ada dalam diri kita, supaya kita juga ikut dalam perkembangan pendidikan sekarang. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Shalom, selamat siang. Baik, terima kasih banyak kepada Mama Kepala yang sudah memberikan penguatan kepada kita di tempat ini. Sekarang saya sebagai calon guru penggerak, ini berapa
calon. Kalau lulus baru namanya guru penggerak. Tapi sementara mengikuti proses, berarti saya masih di tahap calon guru penggerak angkatan 9. Dan saat ini saya sudah sampai pada tahap diseminasi budaya positif. Apa itu diseminasi? Diseminasi ini adalah pengimbasan atau implementasi budaya positif. Jadi kita perlu menerapkan budaya-budaya positif dalam sekolah kita. Kita perlu terapkan itu. Dan di sini ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan sebagai guru untuk bisa menciptakan budaya-budaya positif. Tentunya beserta dengan peserta didik kita. Nah, di sini kita sebagai calon anggota guru penggerak dituntut untuk kita bisa mengimbaskan apa yang kita dapat dalam program pendidikan guru penggerak ini, bisa mengimbaskan kepada teman-teman atau rekan sejawat di sekolah di mana kita bertugas. Oleh karena itu, pada kesempatan siang ini saya sangat berterima kasih kepada teman-teman karena sudah mau mendukung program yang saya ikuti saat ini, sehingga kita bisa bersama-sama menciptakan anak didik kita yang sesuai dengan tuntutan kurikulum sekarang ini. Ya, kita lanjut. Nah, dalam budaya positif ini ada 8 konsep inti. Konsep inti dalam budaya positif itu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kita harus bisa merubah mindset kita tentang paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas karena 8 item ini saling ada keterkaitannya. Kita mulai dari pertama, perubahan paradigma belajar. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru yang dituntut dari kurikulum saat ini adalah kita menerapkan paradigma pembelajaran yang baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi yang kita semua tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Jadi yang diharapkan oleh kurikulum sekarang yaitu kita perlu menerapkan profil pelajar Pancasila ini pada anak didik kita saat ini. Lanjut. Ya, di dalam menerapkan paradigma yang baru itu terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol guru. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter siswa. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini sebelum kita lanjut, saya mau memberikan sedikit ilustrasi. Contoh, Pak Ito sama Ibu Rizka. Pak Ito berperan sebagai A dan Ibu Rizka berperan sebagai B. Kalau Ibu Rizka menggenggam ada sebuah benda yang berharga di dalam genggaman tangannya, Pak Ito ingin merebut benda berharga di dalam dari tangan Ibu Rizka.
Tetapi Ibu Rizka mempertahankan, dia tidak akan membuka karena dia tahu bahwa itu adalah barang berharga dan dia tidak akan memberikan kepada orang lain. Tetapi Pak Ito karena menginginkannya, dia berusaha membujuk, merayu dengan cara apapun juga, mau kelitik-kelitik ini Ibu Rizka supaya Ibu Rizka buka, tetap Ibu Rizka tidak akan membukanya. Teman-teman, saya minta pendapat, kira-kira mengapa Ibu Rizka tidak mau membuka? Karena ada barang berharga. Iya. Dari ilustrasi yang tadi, saya mau katakan bahwa kontrol semua itu ada di dalam diri kita. Tidak ada orang yang bisa merubah, tidak ada orang yang bisa membawa diri kita selain dari dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, mau dengan cara paksaan seperti apapun juga, kalau kita tidak mau berubah, maka itu pasti tidak akan bisa. Ya, itu sedikit ilusi. Jadi kalau dikaitkan dengan ada anak didik kita, maka kita tidak bisa memaksa mereka untuk mengikuti apa mau kita. Makanya di sini ada kata berdiferensiasi. Di situ maksudnya kita masuk itu, kita membuat pelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi ada siswa yang rendah, ada siswa yang tingkatannya sedang, ada yang tinggi. Kita harus buat metode itu sesuai dengan yang tinggi, rendah, dan sedang. Kita tidak bisa memaksakan bahwa satu ini tugas ini untuk semua anak. Saya setelah mengikuti program ini baru saya mengetahui ternyata kita setelah masuk itu kita harus menganalisis kebutuhan siswa, kebutuhan belajar siswa itu yang mana. Maksudnya yang kalau dia tingkatannya rendah ini kita kasih soal itu seperti apa, yang sedang kita kasih soal seperti apa, dan yang sudah mahir itu seperti apa soalnya. Karena begini, kalau kita kasih soal satu model, anak yang sudah bisa itu dia akan jenuh. Karena apa? Dia ulang-ulang kerja itu dan benar. Sedangkan kita menanti anak yang masih rendah itu dia masih perlahan-lahan. Oleh karena itu kita buat anak yang sudah bisa itu menjadi jenuh. Sehingga di situ dikatakan ada pembelajaran berdiferensiasi, itu maksudnya harus bervariasi dia punya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Ya, baik, kita lanjut. Jadi di sini ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu tidak benar. Guru tidak bisa memaksa apa yang guru mau terhadap siswa. Lanjut. Di sini ada merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu realitas atau kebutuhan itu kita sama, kita beranggapan bahwa kita mempunyai kebutuhan sama, tetapi berbeda dengan teori kontrol. Teori kontrol di sini realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Itu sudah jelas. Anak yang kembar saja dia berbeda. Jadi kita tidak bisa samakan bahwa kebutuhan anak dalam kelas itu semua sama. Tidak bisa. Mereka berbeda-beda. Jadi kita harus merubah paradigma kita dari stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, semua orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ya, jadi dari baru dua ilustrasi yang saya bacakan saja pasti teman-teman sudah bisa berpikir bahwa mulai sekarang kita akan merubah paradigma kita, mulai dari stimulus respon kita merubah menjadi pendekatan teori kontrol. Di situ ada yang paling terakhir, ada yang kita baca satu-satu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu pada stimulus respon. Tetapi pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang sering anak-anak kita buat. Tetapi pada teori kontrol itu semua perilaku yang mereka lakukan itu pasti ada tujuan. Contoh, kita langsung pada contoh konkret anak-anak kita. Saya ambil di kelas 6. Peter suka buat masalah. Itu dia ada dasar, ada tujuan kenapa dia buat masalah. Dan kita sebagai guru harus melakukan pendekatan. Nanti kita akan bahas pendekatannya menggunakan apa-apa. Ada nanti di belakang. Jadi mulai sekarang kita dituntut untuk bisa merubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol.
Ya, di situ saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena semua kontrol ada di diri kita masing-masing. Di situ yang tadi ilustrasi yang saya kasih ke Pak Ito dengan Ibu Rizka, bahwa kontrol itu ada dalam diri kita sendiri, tidak bisa dipaksa oleh orang lain. Kita lanjut. Kita masuk di budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa ada imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka itu berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsi, maksudnya keluar dari dalam diri anak itu sendiri. Kalau motivasi ekstrim itu maksudnya kita bilang, oh lu belajar ya supaya dapat nilai bagus, nanti ibu kasih lu hadiah. Itu karena motivasi dari luar, sehingga tidak kekal. Suatu saat dia malas belajar, ibu tidak kasih beta hadiah lagi, jadi beta tidak mau belajar lagi. Itu motivasi yang terdapat dari luar. Tetapi kalau dia ada motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dalam diri dia, maka dia tanpa ada penghargaan atau hadiah buat dia, tetap dia melakukan itu dengan sadar bahwa dia mau belajar atau dia mau berubah menjadi lebih baik lagi. Ya, nilai budaya positif itu tidak terlepas dari nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang sudah disepakati bersama, tidak memandang suku, bangsa, ras, agama maupun latar belakang kita. Jadi nilai-nilai kebajikan itu berlaku untuk kita semua. Di sini pada profil pelajar Pancasila itu nilai-nilai yang terkandung itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kalau pada primary years program itu ada toleransi, ini biasa ada di kantor-kantor. Itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu nilai-nilai kebajikan yang biasa ada dalam satu perusahaan atau suatu kantor. Kalau life skill ini kemampuan dalam kehidupan ini bisa dapat dipercaya, ini kalau dari diri kita bisa dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian bisa memberikan yang terbaik dari diri kita. Itu nilai-nilai kebajikan yang ada di lingkungan sekolah, yang ada di lingkungan kantor, dan yang keluar dari diri kita masing-masing. Ya, berbicara tentang budaya positif, ada kaitannya juga dengan kebutuhan dasar manusia. Kita tahu bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu bisa terpenuhi dengan baik. Kita tahu bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bisa bertahan hidup. Itu berhubungan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan dasar manusia yang kedua itu mendapat kasih sayang dan rasa diterima. Itu berhubungan dengan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga itu adalah penguasaan. Di sini berkaitan dengan harga diri kita, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi dan diakui dan didengar. Kebutuhan dasar yang berikut keempat adalah kebebasan. Kita manusia ini membutuhkan kebebasan. Bisa mandiri, memiliki pilihan, menentukan pilihan sendiri, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan
arah dirinya. Dan kebutuhan dasar manusia yang terakhir itu adalah kesenangan. Kesenangan ini berkaitan dengan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Dan ini semua ada dalam diri anak kita, anak didik kita. Ya, motivasi perilaku manusia. Manusia mengeluarkan perilaku dari dirinya itu karena ada 3 hal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, contoh anak-anak, dia untuk takut dapat hukuman dari guru, maka dia mengerjakan PR atau dia menyelesaikan tugas. Itu merupakan motivasi ekstrinsik yang tadi saya bilang. Atau yang kedua itu dia melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biasa kan kalau ibu kerja supaya ibu kasih hadiah, anak pasti senang. Iya toh. Nah di situ dia kerja. Itu tuh merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar diri anak itu. Nah yang kita harapkan dari peserta didik kita itu adalah motivasi intrinsik. Tanpa ada imbalan, tanpa dapat hukuman, dia mau melakukan itu dari dirinya. Dia sadar bahwa itu adalah kewajibannya, sehingga tidak perlu ada dorongan, tidak perlu ada hukuman, tidak ada perlu imbalan atau hadiah, tetapi dia mau melakukannya karena dia sadar diri bahwa itu adalah kewajibannya. Itu adalah motivasi intrinsik yang keluar dari peserta. Terima kasih karena mau bergabung juga. Saya harap mungkin pada saat ibu melibatkan diri dalam kegiatan ini sudah ada bayangan buat ibu ke depan kalau ibu lulus, dan pasti lulus. Iya, amin. Ya. Kita sampai pada 5 posisi kontrol guru. Sebelum saya menjelaskan bagaimana Bapak Ibu guru sudah lihat di situ posisi kontrol yang pertama, kita guru sebagai penghukum. Itu pasti. Dan yang itu sering terjadi. Ya, posisi yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Menurut teman-teman, idealnya kita berada di posisi mana guru kita? Teman. Oke, nanti kita, kalau yang diharapkan oleh kurikulum sekarang 1 dan 2 itu tidak dipakai. Kehukuman dan membuat merasa bersalah itu tinggi. Jadi teman-teman mungkin sekarang posisikan diri teman-teman di antara 3, 4, dan 5. Tetapi ada idealnya itu ada 1. Nanti kita lihat ke depannya. Iya. Contoh, kita langsung contoh saja supaya kita tahu bahwa kita posisi itu di mana dan idealnya kita itu harus ada di mana yang dituntut oleh kurikulum saat ini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus di sini saya ambil siswa tidak memakai atribut lengkap saat mengikuti upacara. Kalau kita sebagai pendidik pada posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum, pasti kita hukum anak, hormat bendera selama 1 jam dan lain-lain. Banyak hukuman ya. Kalau posisi kontrol kita yang kedua, kita pembuat merasa bersalah. Ini sering kita tidak sadar, kita sering buat. Berapa kali itu kalimat yang biasa keluar dari mulut Bapak Ibu guru itu, berapa kali Bapak Ibu memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Jadi penyampaiannya itu halus, tetapi kata-kata itu menusuk dan membuat anak merasa tambah bersalah di situ. Itu yang kalau kita berada pada posisi kedua, yaitu posisi pembuat rasa bersalah, kita semakin memojokkan anak di situ. Iya. Kalau pada posisi kontrol ketiga, kita sebagai pendidik itu sebagai teman. Di sini kata-kata yang biasa muncul itu, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu Bapak dan Ibu guru sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya. Ya itu kalau kita sebagai teman, tetapi menurut tuntutan sekarang ini, teman juga kurang ideal. Karena apa? Anak tidak akan berubah karena kalau kita dengan sedikit
tidak dekati dia sebagai teman lagi, maka dia tidak akan berubah juga. Dia masih tetap saja dengan kelakuan yang dia buat itu. Kita lanjut. Ya. Kalau kita sebagai pemantau, posisi kontrol guru berada di poin keempat sebagai pemantau. Kalimat-kalimat yang biasa kita keluarkan itu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Iya. Setelah upacara kamu harus beli atributnya pada koperasi dan jangan ulangi lagi. Kita omong dengan halus tetapi disertai dengan ancaman. Nah, di sini buat anak tidak nyaman. Kalau posisi kontrol sebagai manajer, di sini dia tanya dengan lembut, kata-katanya tidak menyinggung dan tidak membuat merasa bersalah. Jadi akhirnya muncullah motivasi intrinsik dari dalam diri anak bahwa walaupun saya sudah bersalah, tetapi Bapak Ibu guru tidak menghukum, tidak membuat saya merasa terpojok, tidak memalukan saya di hadapan teman-teman, tetapi Bapak Ibu guru panggil saya dan ngomong pelan-pelan dan memberikan jalan keluar bagi saya. Di sini kalimat-kalimat yang muncul itu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kita menanyakan kembali kepada dia. Iya, kira-kira bagaimana kamu harus memperbaiki kesalahan yang kamu buat itu? Itu sebagai manajer. Iya, memperbaiki kesalahan kamu itu dengan cara apa? Jadi menurut teman-teman dari poin 1 dan 2 saya tidak tawarkan. Poin 3 sampai 4 kira kita berada di mana? Iya, yang idealnya kita dituntut untuk berada di posisi kontrol yang kelima. Iya, itu yang dituntut oleh kurikulum supaya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk kita bisa menciptakan budaya positif, salah satu yang harus kita buat itu adalah keyakinan kelas. Ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau di sini kata peraturan berarti tidak ada nilai-nilai kebajikan yang masuk di situ. Kalau keyakinan kelas, maka semua meyakini bahwa apa yang mereka buat itu harus sesuai dengan yang mereka sudah sepakati. Jadi yang perlu di sini adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Ya, untuk membentuk keyakinan kelas, yang pertama itu bersifat abstrak. Di sini guru dan murid harus berkumpul bersama-sama, sehingga untuk menentukan keyakinan kelas itu tidak sendiri, guru tidak sendiri, tapi harus bersama-sama dengan murid. Bisa juga kita buat keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas, keyakinan sekolah juga antara kepala sekolah dan guru-guru. Ya. Kemudian kalimat-kalimat yang muncul itu harus berupa pernyataan universal. Universal maksudnya bersifat umum. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah hingga bisa diterapkan. Kemudian di situ semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini contoh waktu kita Lokakarya 2, kita sudah praktek di sana. Di situ ada muncul disiplin, bertanggung jawab, tetapi itu sudah masuk dalam pernyataan positif. Kita minta anak, ayo kira-kira apa yang kita sepakati ini? Pasti anak bilang jangan buang sampah sembarangan, ya toh. Jangan saling mengganggu, jangan merusak buku-buku yang ada di kelas. Kemudian jangan terlambat masuk kelas, ya. Pasti itu dikumpulkan dari anak-anak. Tetapi kalau peraturan kita pakai yang jangan, tidak. Tetapi karena di sini pakai keyakinan, maka dari pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh anak-anak disepakati tadi kita ubah menjadi pernyataan positif. Yaitu contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Maka kalimat positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Begitu. Jangan masuk kelas terlambat, maka kalimat positifnya bisa disiplin. Iya. Kemudian apalagi yang biasa anak-anak buat
Jangan mengambil barang teman sembarangan. Ya, kira-kira pernyataan positifnya apa? Jangan ada kata jangan. Kira-kira pernyataan positifnya apa? Kembalikanlah, iya kan? Kembalikanlah barang pada pemiliknya. Itu kalimat positif. Nah, di dalam kalimat-kalimat positif itu terkandung nilai-nilai kebajikan. Contoh, buanglah sampah pada tempatnya. Nilai yang terkandung dalam kalimat buanglah sampah pada tempatnya itu adalah nilai apa menurut teman-teman? Nilai kebersihan. Iya, nilai kebajikan terlalu banyak, sangat banyak. Kemudian masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Iya, nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya adalah disiplin. Kemudian kembalikan barang pada pemiliknya. Nilai kebajikan yang terkandung apa? Bertanggung jawab. Karena dia sudah mengangkat, dia harus bertanggung jawab untuk mengembalikannya. Iya. Jadi itu cara-cara untuk kita membentuk keyakinan kelas. Setelah sudah dibuat, disepakati, maka ditulis atau diketik dengan menggunakan variasi yang menarik, warna yang menarik, gambar-gambar yang menarik, dibuat pada satu kertas dan ditempelkan di ruangan. Sehingga pada saat anak melakukan kesalahan atau dia melanggar, yang pernah kita tanyakan bahwa apa yang sudah kita sepakati, keyakinan apa yang kamu ingat, begitu. Sekarang kita masuk di segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini fokusnya pada penyelesaian masalah. Selamat pagi, Grace. Grace tahu tidak kenapa dipanggil ke sini? Tahu. Kenapa? Saya datang terlambat. Oh, Grace datang terlambat. Memangnya dari rumah tadi berangkat jam berapa? 7.30. Oh, kalau berangkat dari rumah jam 7.30, maka tiba di sekolah pasti akan terlambat. Ya. Menurut Grace, terlambat itu merupakan perbuatan yang baik atau tidak? Tidak baik. Tidak baik. Ya. Jadi terlambat itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Tapi tidak apa-apa. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat kesalahan, termasuk ibu juga sudah berbuat kesalahan. Tetapi di sini ibu tidak mau mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang tidak salah. Tetapi ibu mau membantu Grace untuk mencari solusi bagaimana supaya Grace tidak terlambat lagi. Ya, ibu mau tahu, coba ibu Grace ceritakan kenapa sampai Grace datang terlambat, sering datang terlambat. Tidur kemalaman. Oh, jadi Grace setiap malam tidur itu kemalaman. Memangnya buat apa? Main HP. Oh, main HP sampai malam. Kira-kira jam berapa tidur? Jam 11. Jam 11. Jadi bangunnya kesiangan. Ya. Nah, menurut Grace main HP itu perbuatan yang baik atau tidak kalau sampai jam 11? Tidak baik. Tidak baik. Kalau begitu, kira-kira Grace mau memperbaiki tidak? Mau. Ya, kalau Grace mau memperbaiki dengan cara apa? Tidur jam 9 malam. Tidur jam 9 supaya bangunnya Tidak kesiangan. tidak kesiangan. Kira-kira kapan Grace mau mulai melakukan perubahan itu? Mulai hari ini. Mulai hari ini. Baik. Jadi Grace ingat tidak tentang kesepakatan kelas yang sudah pernah kita sepakati? Masih ingat. Kira-kira tentang apa? Nilai apa yang berhubungan dengan perbuatan Grace? Disiplin. Ya. Jadi nilai yang sudah Grace tanam itu adalah nilai disiplin. Menurut Grace, disiplin itu perlu ditanamkan dalam diri kita tidak? Perlu ditanamkan. Iya, karena sangat penting bagi diri kita. Dan disiplin juga perlu ditanamkan dalam diri kita sejak dini. Nah, dan Grace juga sudah berjanji bahwa Grace akan memperbaiki dengan cara tidur lebih awal. Ya. Benar seperti itu? Benar. Grace berjanji? Berjanji. Grace siap? Siap. Oke, terus dulu. Dan yang dituntut sekarang kita memposisikan diri kita berada pada posisi kontrol sebagai manajer.
bukan sebagai teman, bukan sebagai pemantau, apalagi sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Itu tidak diinginkan oleh kurikulum saat ini. Jadi yang idealnya kita memposisikan diri kita sebagai manajer bagi peserta didik kita untuk bisa menciptakan peserta didik yang mandiri, bertanggung